minat yang lainnya dok, apa juga diikutin misalkan lomba fashion show atau mungkin di bidang keagamaannya juga dijalankan juga gitu? Dulu Shakira itu ya, ikut ngaji gitu ya. Iya. Nah, jadi itu sering juga itu ada lomba-lomba kayak lomba hafalan hadis, hafalan ayat, dan kebetulan Shakira dulu itu TPA-nya di Al Khairiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kita di channel TK Al-Khairiyah Islamic Preschool Jakarta. Sekolahku semua anak adalah Bintang. Baik, teman-teman semua, hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu siapa dia? Kita persilahkan perkenalan sendiri aja. Silakan Bu Dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Atika Al-Jufri, yang saat ini dikenal dengan Mama Shakira Amira. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, ini beliau adalah Dr. Atika, yang mana beliau ini adalah ibu dari rising star saat ini, yaitu Shakira Amira. Baik, Bu Dokter, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di channel podcast kita TK Al-Khairiyah Islamic Preschool Jakarta. Sama-sama. Baik, Bu Dokter, kalau kita melihat dan mendengar banyak sekali di media-media bagaimana Shakira sangat-sangat menginspirasi teman-teman juga anak-anak di Indonesia. Tentunya tidak lepas dari peran penting dari seorang ibu, juga bapak tentunya ya dokter ya. Yang mana kalau kita baca banyak, Shakira ini memang lingkungan keluarganya sangat mendukung tentang lingkungan belajar dan lingkup edukasinya sangat baik. Bagaimana kita akan mendengar pola asuh yang diterapkan Bu Dokter di rumah terhadap Ananda Shakira. Gimana Bu Dokter? Kalau masalah pola asuh itu ya biasa ya buat anak-anak normal. Cuman kalau waktu Shakira masih umur balita itu semuanya itu yang mengarahkan saya. Tapi begitu Shakira mulai SD kelas 5, SMP, saya kasih dia kesempatan untuk memilih apa yang dia inginkan gitu. Selama itu baik, insya Allah saya dan abahnya itu ngedukung gitu. Wow, ternyata memang bapak dan ibunya Shakira ini sangat memberikan kebebasan untuk demokratis lah ya dokter ya, demokratis sekali, memberikan ruang memilih untuk Shakira apa yang akan dia lakukan, seperti itu ya dokter ya. Kemudian dokter, untuk masalah itu, kalau misalkan prestasi atau pengembangan potensi Amira Shakira sendiri gimana nih kalau di rumah? Kalau perkembangan prestasi itu Shakira kalau dari awal-awal TK itu kan karena saya mengarahkan ya, jadi saya belum tahu itu dia seperti apa kesenangannya. Jadi saya cuma tahu kesenangannya dia itu mewarnain, fashion show, menari. Nah, jadi saya ikutin tuh dia lomba-lomba itu. Lomba menari, lomba fashion show, lomba mewarnai itu seneng banget. Jadi setiap hari Sabtu Minggu itu saya cari info ada nggak ya lomba-lomba yang saya kira sama adiknya itu memang suka gitu. Nah, jadi ikut lomba-lomba gitu. Nah, tapi begitu dia mulai SD, pertama kalinya itu kelas 3 SD, Shakira itu diikutin lomba matematika dari sekolahnya, jadi wakil dari sekolah. Tapi saat itu tuh Shakira, padahal dia itu jadi wakil dari sekolah, tapi kalah. Lombanya itu kalah pertama kali itu. Nah, terus dia itu merasa apa ya yang salah sama aku, padahal dia nilai matematikanya itu bagus. Di sekolah itu dia yang paling bagus di kelasnya. Nah, ternyata karena
dia itu belum ngerti model tiba-tiba soalnya, terus dia tanya ke anak yang menang itu, "Kamu les nggak?" gitu, "kalau lomba-lomba ini?" Dia tanya sendiri. Terus dia bilang, "Iya aku les di tempat yang ngadain lomba ini," gitu. Oh, Nah iya. terus akhirnya dia minta diikut ke saya, diikutin les itu. Akhirnya saya ikutin les sama adiknya juga ikut les. Oh, Nah dari situ karena udah mulai lesnya matematika, jadi setiap ada dia senang banget. Setiap ada lomba matematika dia pengen ikut, dan itu mulai kelihatan perkembangannya dan puncaknya itu setahun kemudian ada lomba yang diadain lembaga itu lagi di tempat itu lagi dan saya kira alhamdulillah juara satunya gitu. Wow, jadi ibaratnya cita-cita tercapai nih gitu Iya, ya. jadi dari situ kelihatan loh, oh kayaknya nah ini seneng seneng matematika. Tapi akhirnya saya ikutin, terus di sekolahnya itu ada ngadain tes minat bakat. Mhm. Nah dari situ ketahuan, oh minat bakatnya dia itu seperti ini, seperti ini. Oke. Kemudian itu memang untuk prestasi akademiknya memang sudah kelihatan sejak kecil ya, Dok, ya. Kalau misalkan untuk, pengembangan minat yang lainnya, Dok, apa juga diikutin? Misalkan lomba fashion show atau mungkin di bidang keagamaannya juga, dijalankan juga gitu? Dulu saya kira itu ya, ikut ngaji gitu ya. Iya? Nah jadi itu sering juga itu ada lomba-lomba Mhm. kayak lomba apa? Hafalan hadis, hafalan ayat, dan kebetulan saya kira dulu itu TPA-nya di Al-Khairiyah. Wah, jadi alumni ya, Dok, ya? Iya, Alumni TPA Al-Khairiyah, alumni Masya TPA Allah. Al-Khairiyah gitu. Bagaimana, Dok, kalau misalkan Syakira ini waktu itu ngajinya atau metode yang diterapkan di TPA Al-Khairiyah ini cukup mumpuni atau gimana kalau menurut penilaian, Dok? Bagus sih ya, karena saya kira itu cepet banget tangkep, terus cepet bikin cepet hafal gitu lah waktu itu TPA-nya. Iya. Jadi yang cepet ngerti huruf-huruf hijaiyahnya, terus langsung ikroknya cepet naik. Jadi ya menurut saya bagus banget sih metodenya buat anak untuk agama. Terus bukan itu aja, dia belajar hadis, terus cerita nabi-nabi, sering banget itu diceritain. Jadi anak ngerti, oh ceritanya nabi ini ya, Nabi Muhammad kayak gini mah ya, Nabi Sulaiman kayak gini mah ya, Nabi Ayub kayak gini ya. Jadi di TPA aja tuh diajarin tentang cerita-cerita nabi, belajar hadis, bukan belajar huruf hijaiyah aja gitu. Iya, jadi berarti memang metode yang diterapkan di Al-Khairiyah ini alhamdulillah sudah cukup mumpuni ya, Dok, ya, untuk menjadi bekal anak ke depannya gitu. Iya, Kemudian dokter, apa sih tipsnya Bu Dokter nih untuk mendidik anak gitu? Untuk menjadi ya memang sih anak itu kan berbeda-beda ya, nggak mungkin semua anak ini sama rata gitu. Bahkan mungkin Shakira dengan adiknya pun tidak sama. Iya, Betul, Dok? beda-beda. Iya, tapi paling tidak dokter ini punya pegangan gitu. Mendidik anak tuh harus kayak gini nih. Jalannya tuh stepnya harus kayak gini gini gini. Apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang harus dijalankan itu seperti apa, Dok, tipsnya? Kalau saya sih menerapkan itu ke anak-anak, yang penting anak-anak enjoy ya. Selama dia suka apa, saya ikutin. Misalnya saya ngeliat, wah itu keren tuh ada lomba mewarnain. Ini waktu dia masih TK ya, ada lomba mewarnain. Mau nggak saya tawarin? Mau nggak? Kalau mau nanti mama cariin guru les gitu. Mau, terus dia ya udah. Nanti dia seneng lomba-lomba. Nanti kalau ada fashion show, pas kita saat ke mall, terus ada fashion show, dia ngelihat kayaknya seneng, pengen kayak gitu. Iya, ya udah nanti kita cari guru les kayak gitu. Atau menari di saat TK-nya ngadain lomba nari gitu. Terus dia seneng lomba, ya saya ikutin. Cari guru les yang dia bisa. Karena dia tuh dulu pintar banget nari. Nari Bali, nari Jawa, Jaipong, segala macam. Karena sesuai keinginannya. Tapi begitu SD, itu dia sudah tahu apa yang dia inginkan ya. Ternyata dia pengennya olimpiade. Jadi yang itu-itunya itu narinya itu udah mulai berkurang. Fashion show udah malah nggak ikut semenjak dia olimpiade itu dia fokus banget. Kalau saya sih tinggal dukung aja ya apa yang diinginkan. Karena saya nggak pengen maksain kalau mereka itu yang nggak suka. Karena percuma nggak akan fokus. Iya. Malah jadinya dia kesel sendiri. Iya, gitu. betul, Dokter.
Jadi artinya memang Ananda Shakira ini sudah multi talent ya dokter ya. Sudah jadi potensinya tuh sudah disalurkan sejak dini gitu. Nah begitu pula di Al Khairiyah ini dok, ternyata sekolah kita ini sudah apa ya? Kita memantik bakat anak-anak apa yang mereka punya, guru akan mengarahkan. Insya Allah dengan sekuat tenaga semampu kita, semampu sekolah, kita akan mensupport anak itu untuk menemukan bakatnya. Wah, keren juga ya. Iya, jadi tidak luput juga dari dukungan orang tua tentunya ya dok ya. Jadi harus memang bersinergi antara Iya. sekolah juga orang tua. Jadi apa bakat anak itu misalkan lagi suka menari, mungkin orang tuanya memfasilitasi dengan les menari juga yang lainnya, gitu ya dok ya. Itu tips dari dokter tentang pengembangan minat dan potensi anak. Kemudian satu lagi nih dok, yang terakhir. Sebenarnya dokter ini punya kriteria khusus nggak sih untuk memilih sekolah anak? Kalau saya ya memilih sekolah itu yang emang guru-gurunya itu udah bagus ya, udah terjamin. Oke. Terus yang kedua, ya itu yang tadi Ibu bilang, yang gurunya itu mau support juga apa yang anak inginkan. Oke. Percuma kalau orang tuanya support, tapi gurunya nggak support kan nggak ada guna. Ih, Soalnya nggak sinergi, karena kan sekolah itu rumah kedua anak. wow, iya betul. Gitu. Jadi kalau misalnya saya pingin Shakira ikut lomba ini, sedangkan gurunya udah nggak usah bu, nggak difasilitasi, misalnya Nggak didukung. iya nggak didukung, terus nggak dikasih info-info tentang lomba, kan ya percuma aja. Iya. Karena kan kalau kita usaha sendiri juga berat kalau nggak dari Iya. sekolah, gitu yang Betul. Jadi saya inginkan tuh kayak gitu sih. kriteria sekolah yang baik itu tentunya selain SDM-nya yang berkualitas, Iya. guru-gurunya juga harus menjadi fasilitator ya dok. Memfasilitasi Iya. anak didiknya untuk menemukan bakat sehingga potensinya pun berkembang. Dan kita juga lihat lulusan-lulusannya gimana. Oke, produk lah ya. Iya. Output dari sekolah tersebut itu Iya, misalnya di seperti apa? TK Albaria kan, saya lihat tuh sering tuh menang-menang lomba. Nah, berarti kan udah diakuin lah, insya Allah ya. Iya, amin. Mudah-mudahan, dokter. Jadi emang obrolan kita hari ini kan tentang kok bisa ya Shakira menjadi superstar saat ini. Tentunya tidak luput dari dukungan orang tua juga sekolahnya tentunya ya dok ya. Tapi yang paling penting kan peran orang tua nih di rumah. Makanya kita undang Ibu dokter ke sini untuk memberikan tips juga sharing pengalaman sebagai orang tua dari seorang superstar yang sangat bersinar saat ini. Baik, mungkin closing statement-nya adalah sekolah yang baik itu insya Allah Al-Khairiyah ke depannya akan memberikan pelayanan pembelajaran yang berkualitas, yang memberikan pembelajaran yang sangat bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, juga sehingga anak tersebut secara sadar dengan sendirinya potensi yang dimilikinya itu seperti apa. Gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Bu Dokter atas kehadirannya di channel kita. Jangan lupa Bu Dokter nanti di like, di subscribe channel kita. Baik, sampai sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.